Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri rahasia Gunung Padang. Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa. Di beberapa di antaranya berusia ribuan tahun. Lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan, sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung. Ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli di situs-situs ini. Salah satu contohnya adalah piramida di puncak Gunung Padang, Jawa Barat. Itu bukan piramida dalam arti biasa yang mungkin dibayangkan orang, seperti piramida terkenal di Mesir. Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur tepat di bawah permukaannya, seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya. Dan rahasia yang bersembunyi di bawah batu dan bumi di Gunung Padang sama rumit dan menariknya, dan juga sangat tua, seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Kairo. Gunung selalu menjadi tempat bagi para penghuninya untuk memberikan penghormatan, doa, dan bermeditasi. Namun hingga saat ini, pada tahun 2018, apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megalitik tidak diketahui, meski bersembunyi di depan mata seperti pepatah lama. Berkat teknologi arkeologi modern seperti pemindai dan sinar X tanah, para ilmuwan sekarang tahu bahwa ada banyak terowongan, ruang, dan pilar yang berada hanya 10 kaki di bawah permukaan gunung. Sebuah tim ahli sejak lama membayangkan bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur tersebut. Sekarang mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas. Menurut ketua tim, Denny Hilman Natawijaja, ilmuwan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bangunan di bawah Gunung Padang adalah kuil yang unik. Ini tidak seperti topografi sekitarnya yang sangat terkikis. Ini terlihat buatan bagi kami, tambahnya. Dengan kata lain, para ahli percaya bahwa itu adalah buatan manusia, tidak menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu tanpa mengganggunya, termasuk radar penembus tanah, pencitraan 3 dimensi, dan metode lainnya. Akhirnya mereka menemukan bangunan seluas 15 hektar yang terdiri dari pilar, tangga teras, jalan setapak, ruang, tiang batu, dan masih banyak lagi. Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke dalam, pemahaman baru dan keajaiban struktural muncul. Pada lapisan kedua ke bawah, para ilmuwan menemukan artefak buatan yang mereka perkirakan berusia 7.500 sampai 8.300 tahun. Lebih jauh lagi, ke lapisan ketiga, konstruksi dengan kedalaman 49 kaki mungkin sudah berumur 28 tahun. Jelas, orang-orang yang membangun bait suci melakukannya dengan cara berlapis-lapis, dengan meletakkan bangunan baru di atas bangunan yang sudah ada. Namun, sementara beberapa hal tentang situs berubah, tangga diletakkan di sisi, dinding di sana, tergantung pada siapa yang membangun. Suatu hal yang menurut para ahli kemungkinan besar tidak berubah, alasan keberadaan candi. Sama seperti orang-orang hari ini yang pergi ke situs untuk merenung keberadaan kekuatan yang lebih tinggi dan menyampaikan rasa hormat mereka. Mungkin itulah yang juga mereka gunakan selama ribuan tahun yang lalu. Dalam hidup banyak hal yang berubah, tetapi banyak hal yang tetap sama. Di Gunung Padang, konstruksi selama berabad-abad mengubah penampilannya, tidak pernah merubahnya. Sejak ditemukan kembali pada tahun 1979 dan kemudian dibukukan dalam album megalitik Kabupaten Cianjur pada 1985 oleh Haris Sukendar, konstruksi punden berendak tidak banyak mengalami perubahan, terutama dalam dimensi. Untuk sisi barat laut berukuran panjang 40 meter, sisi tenggara berukuran panjang 27 meter, sedangkan tiap dua sisi lainnya berukuran 28 meter. Teras ini dibentuk dengan sistem urung dan kemudian diperkuat dengan blok-blok batu yang sekarang menjadi dinding teras pertama. Pada teras pertama terdapat 10 bangunan kecil yang terdiri atas susunan balok batu.
berbagai bentuk. Di teras kedua mempunyai bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan teras pertama. Teras ini berukuran sisi barat laut panjang 22,30 meter, sisi timur laut panjang 25 meter, sisi sebelah barat daya panjang 24 meter, dan sisi sebelah tenggara panjang 18,5 meter. Pada permukaan teras yang rata ini terdapat 6 susun bangunan besar dan kecil yang dibuat dari balok-balok batu andesit. Tampaknya masih ada bangunan kecil lainnya, namun karena susunan batu pada bangunan itu tidak jelas, maka tidak diketahui lagi bentuknya. Pada teras kedua terdapat batu-batu tegak yang berukuran lebih besar daripada batu-batu tegak lainnya dan berfungsi sebagai pembatas jalan. Di teras ketiga berukuran lebih kecil dari teras kedua. Adapun sisi-sisi teras ini berukuran panjang. Sisi barat laut panjang 18,5 meter, sisi tenggara panjang 18 meter, sisi timur laut panjang 18 meter, dan sisi barat daya panjang 16 meter. Pada teras ketiga ditemukan 5 bentuk bangunan yang hampir sebagian besar merupakan kelompok-kelompok batu tegak, baik yang masih berdiri maupun yang sudah roboh. Susunan bangunan tersebut diantaranya berbentuk segi empat dan melingkar. Tiap bentuk bangunan terpisah yang dibuktikan dengan adanya jalan atau pondasi yang menghubungkan antara bentuk bangunan satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk bangunan inilah yang dulu diperkirakan memiliki fungsi sebagai kuburan. Pada teras keempat yang terletak lebih tinggi dari teras ketiga, terdapat 3 bentuk bangunan lagi yang semuanya terletak pada bagian timur laut. Bagian barat daya teras keempat merupakan sebidang tanah kosong yang mungkin dipergunakan untuk pelaksanaan upacara tertentu yang membutuhkan tempat luas. Seharusnya teras kelima terletak di bagian paling ujung sebelah tenggara dan merupakan teras tertinggi yang memiliki ukuran panjang sisi barat laut 17,5 meter, timur laut 19 meter, sisi tenggara 16 meter, dan sisi barat daya 19 meter. Diduga teras ini dianggap paling suci, tempat upacara paling sakral diadakan. Di teras ini ditemukan banyak bentuk bangunan berukuran kecil yang merupakan tumpukan monolit yang diperkirakan merupakan kuburan. Pada akhir tahun 2011 muncul sketsa imajiner tentang bentuk situs Gunung Padang. Sketsa tersebut direka berdasarkan temuan masyarakat. Bentuk dalam sketsa berupa sebaran batu yang tertutupi semak belukar di lempengan sebelah timur punden perundak Gunung Padang.